Baik, terima kasih. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak dan Ibu peserta workshop yang kami hormati, terima kasih telah berkenan kembali ke ruang utama untuk mengikuti workshop. Telah hadir di samping saya dan di ujung Zoom ada Bapak Ahmad Fauzi MPD, sedangkan yang ada di Zoom adalah Profesor Dr. Siti Zubaidah MPD. Assalamualaikum Bu Siti Zubaidah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Senang sekali kami bersua kembali Bu dalam keadaan sehat. Amin. Baik, terima kasih. Bapak dan Ibu peserta yang kami hormati, kedua narasumber kita kali ini adalah orang-orang yang luar biasa. Pak Ahmad Fauzi ini adalah dosen di program studi pendidikan biologi. Beliau adalah Sinta peringkat kedua Sinta di UMM, begitu. Peringkat 2 Sinta skor UMM. Kemudian beliau tercatat beberapa kali menjadi reviewer di jurnal internasional bereputasi Elsevier, Frontiers, dan Taylor and Francis. Hari ini beliau akan menyampaikan materi terkait dengan cara peneliti pemula mendesain penelitian sederhana sesuai dengan standar reviewer jurnal internasional. Bisa ditampilkan CV dari Bapak Ahmad Fauzi. Ya, lahirnya di Malang 13 Juni 1991, baru saja menikah Bapak dan Ibu. Menyelesaikan pendidikan S1 di Universitas Negeri Malang, begitu pula di S2 di program studi yang sama, di institusi yang sama tahun 2016. Baik. Kemudian Bapak Ahmad Fauzi ini juga tercatat sebagai salah satu editor di Jurnal Pendidikan Biologi Indonesia, JPBI, terakreditasi Sinta 2. Jadi beliau selain menjadi rekan kerja, menjadi kolega editor, juga menjadi tetangga. Begitu. Terima kasih. Untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan terlebih dahulu kepada Bapak Ahmad Fauzi untuk menyampaikan materinya. Waktunya kurang lebih 30 menit untuk membawakan materi. Setelah itu kita sambung dengan tanya jawab di akhir bersama dengan Prof. Zubaidah. Terima kasih Pak Fuad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari ini kita dapat berjumpa di ruang virtual ini. Terima kasih kepada Pak Fuad atas kesempatannya, juga terima kasih kepada Prof. Zubaidah yang turut bergabung di acara workshop kali ini. Di hari ini saya berkesempatan untuk berbagi pengalaman ya. Karena sejatinya saya juga dosen baru, peneliti pemula, namun alhamdulillah karena lingkungan kemudian pengalaman, alhamdulillah beberapa kesempatan saya dapat menyusun publikasi bersama teman-teman. Publikasinya sederhana, naskahnya sederhana, namun insya Allah juga kualitasnya internasional sehingga bisa dipublikasikan di beberapa jurnal internasional terindeks Scopus. Oke, selanjutnya. Ya, secara umum ya kalau kita berbicara publikasi, ini hanya pengetahuan awal dahulu bagi teman-teman yang mungkin belum tahu. Ketika kita melakukan penelitian, kita bisa melaporkan hasil penelitian kita ke proceeding ataupun ke jurnal. Dan kalau kita lihat jurnal itu levelnya ada beberapa ya. Di Indonesia kita mengenal Sinta 6 hingga Sinta 1. Semakin kecil angkanya semakin bagus kualitasnya. Kemudian kalau kita lihat ke skala internasional, ada beberapa jurnal yang terindeks. Indeksnya ada yang bereputasi, ada yang bereputasi sedang, dan ada yang kurang bereputasi. Dan dua contoh indeks yang bereputasi adalah Scopus dan Web of Science. Dan di Scopus pun semakin kecil kuartilnya itu artinya kualitasnya semakin tinggi. Bila kita bisa mempublikasikan naskah kita di kuartil yang paling tinggi, biasanya naskah kita insya Allah juga akan lebih banyak dibaca oleh orang lain, sehingga kebermanfaatannya pun juga menjadi lebih besar. Lanjut.
Ini alur utama ya ketika kita ingin publikasi. Ketika kita telah menyelesaikan penelitian, kita memiliki naskah. Naskahnya kita sesuaikan dengan style dari jurnal yang kita tuju. Kemudian kita kirim. Nah, ketika kita kirim, naskah kita itu tidak langsung direview oleh reviewer. Nanti ada editor. Editor tersebut akan mengevaluasi secara umum kesesuaian naskah kita dengan jurnal yang dikelola oleh editor tersebut. Baru setelah dinyatakan lolos dari meja editor, nanti akan masuk review. Review ini kadang sekali, kadang 2 kali, kadang 3 kali. Atau kadang mungkin reviewnya sekali dan catatannya sedikit sehingga kita kenal minor revision kemudian langsung dipublikasikan. Oke, lanjut. Nah, sekarang cita-cita kita kalau kita melakukan penelitian, naskah kita itu ya bisa dipublikasikan di jurnal yang benar-benar bereputasi. Namun agar harapan tersebut bisa direalisasikan, tentunya kita harus tahu apa saja komponen yang biasanya menentukan naskah tersebut dapat dipublikasikan di jurnal internasional bereputasi. Yang pertama adalah topik atau masalahnya. Percuma nanti desain penelitiannya bagus, namun ternyata masalahnya sudah di luar zaman, di ketinggalan zaman. Percuma desainnya bagus, namun ternyata topiknya kurang menarik. Setelah itu komponen selanjutnya adalah berkaitan dengan metode penelitian. Di sini nanti kita akan lebih fokus ke metode penelitian, sedangkan selanjutnya komponen selanjutnya penulisan naskah insya Allah nanti akan disampaikan oleh Prof. Zubaidah. Dan yang terakhir adalah terkait referensi atau pustaka. Kalau kita ingin membuat publikasi yang bagus, naskah yang bagus, kita butuh referensi. Kalau publikasinya bagus, salah satu indikatornya referensi yang digunakan bagus. Kalau kita ingin publikasi di jurnal internasional terindeks Scopus misalkan, maka mayoritas referensinya pun juga terindeks Scopus. Begitu. Oke, bisa kita lanjutkan. Nah ini ya, satu kalimat ini sering saya sampaikan ketika saya menjadi pemateri di webinar, di kuliah umum, kemudian di kuliah tamu berkaitan dengan publikasi. Saya selalu menyampaikan publikasi yang baik merupakan muara dari penelitian yang baik. Jadinya publikasi dan penelitian ini tidak bisa terpisahkan. Kalau penelitian kita kurang bagus, maka meskipun kita berusaha mengoptimalkan penulisan kita, ya kita akan kesulitan untuk mempublikasikan laporan kita ke jurnal internasional. Oleh karena itu, hulunya adalah penelitian, hilirnya adalah publikasinya. Begitu. Oke, selanjutnya. Nah sekarang, tadi saya katakan, publikasi yang baik itu merupakan hilir dari penelitian yang baik. Lalu penelitian yang baik itu seperti apa? Penelitian yang baik itu tentunya memiliki desain dan metode yang tepat. Kalau metodenya kurang tepat, jelas penelitian tersebut kurang baik. Dan tentunya naskah yang kita hasilkan juga kurang optimal. Namun yang perlu menjadi catatan di sini adalah penelitian yang baik, metode yang bagus itu tidak selalu berupa penelitian yang kompleks dan sulit. Terkadang ya kita mengira publikasinya di internasional Q1 misalkan. Pasti penelitiannya kompleks. Tidak selalu seperti itu. Selama penelitian kita topiknya menarik, metodenya tepat, meskipun penelitiannya sederhana, tidak membutuhkan waktu yang terlalu lama, tidak membutuhkan biaya atau alat yang terlalu banyak, asalkan metodenya akurat, insya Allah publikasinya juga menjadi lebih optimal. Lanjut. Oke, kemudian di sini tadi sesuai dengan judul yang saya tampilkan di slide awal, yang ingin saya angkat adalah bagaimana caranya kita mendesain penelitian sederhana, namun sesuai dengan standar reviewer jurnal internasional. Kenapa kok saya mengatakan reviewer jurnal? Karena kebetulan alhamdulillah di 1-2 tahun terakhir ini seperti yang dikatakan Pak Fuad tadi, saya diberi kesempatan menjadi reviewer di Elsevier, kemudian di Taylor, kemudian di IEEE juga pernah. Nah di situ akhirnya selain mereview naskah, saya akhirnya juga menyadari apa saja sih sebenarnya poin-poin yang perlu kita sadari ketika kita mendesain penelitian. Kemudian kembali lagi di topik tadi, saya ingin berbagi penelitiannya sederhana. Penelitian seperti apa yang sederhana? Salah satunya ya, penelitian berbasis survei. Dengan penelitian berbasis survei,
kita bisa mengambil berbagai data. Data tersebut bisa kita olah sehingga berbagai temuan itu bisa kita dapatkan. Kalau kita survei pasti kita ambil demografinya. Dengan data demografi kita bisa menganalisisnya, apakah ada pengaruhnya, apakah ada asosiasinya antara demografi tersebut dengan variabel yang kita ukur. Selain itu kita juga bisa memprofilkan ataupun memetakan kondisi di lapangan. Dan penelitian berbasis survei ini banyak sekali dipublikasikan di jurnal yang juga tinggi kuartilnya. Lanjut. Nah sekarang sesuai dengan tema besar dari seminar kita tadi ya. Tema besarnya adalah berkaitan dengan pasca pandemi. Nah sekarang salah satu penelitian yang sederhana adalah penelitian survei. Kemudian di era pandemi ini kita belajar ternyata kita tidak bisa selalu bertemu dengan subjek atau partisipan penelitian kita secara langsung. Oleh karena itu kita harus mencari alternatif. Bagaimana tetap bisa melakukan survei namun tidak bertatap langsung dengan peserta atau partisipan atau subjek penelitian kita. Oleh karena itu kita bisa melakukan pengambilan data secara online. Dengan demikian kita tidak perlu bertatap muka, bertatap langsung dengan responden penelitian kita. Dan ini cocok kita lakukan baik di era pandemi ataupun nanti setelah pandemi ini berakhir. Oke, selanjutnya. Nah, sekarang kalau kita mau melakukan penelitian berbasis survei, kita tentunya juga harus menyiapkan instrumennya. Apapun penelitiannya tentunya ada instrumennya. Nah karena kita ingin melakukan survei secara online, kita juga tentunya harus menyiapkan instrumen secara online yang bisa digunakan secara online juga. Nah ketika kita ingin survei, ketika kita ingin menyampaikan instrumen, ada 3 alternatif ini yang bisa kita lakukan. Kita bisa menggunakan instrumen dari peneliti lain. Mungkin ada peneliti lain yang sudah mengembangkan atau menggunakan instrumen tersebut. Bisa kita ambil, bisa kita gunakan untuk pengambilan data kita. Yang kedua adalah ada instrumen dari penelitian lain kemudian kita modifikasi. Itu tidak masalah. Dan yang terakhir adalah kita mengembangkan sendiri. Ketika kita menggunakan instrumen orang lain, apalagi memodifikasinya, sebaiknya kita coba email terlebih dahulu para author tersebut, para peneliti tersebut. Misalkan ya, di beberapa waktu terakhir ini, 1-2 tahun terakhir ini saya dapat banyak email ya dari peneliti baik di Indonesia maupun luar Indonesia yang izin untuk menggunakan instrumen kami. Nah mereka itu seperti itu. Oleh karena itu kita juga harus meniru seperti itu. Kalau kita ingin menggunakan instrumen orang lain, kita coba email terlebih dahulu. Kita komunikasi dengan penulis dari instrumen tersebut. Begitu. Kalau dikembangkan sendiri, nah ada beberapa langkah yang mungkin nanti bisa saya singgung sedikit. Oke, kemudian selanjutnya. Nah ini tahapan umum ya dari survei, insya Allah sebagian dari kita juga tahu. Yang pertama adalah kita identifikasi masalah kita yang ingin kita angkat. Kemudian yang kedua adalah kita merumuskan tujuan penelitian dan kebermanfaatan temuan. Nah kebermanfaatan ini penting ya. Yang ketiga adalah menentukan populasi dan sampelnya. Lalu yang ini, yang seperti yang saya singgung tadi, menyiapkan instrumennya. Lalu instrumennya didistribusikan, kemudian data diperoleh, kita analisis, dan yang terakhir adalah temuan dibahas. Umum ya. Namun dengan prosedur yang umum, yang sederhana seperti ini, kita bisa nanti menghasilkan luaran yang insya Allah luar biasa. Lanjut. Tadi saya singgung, ada 4 komponen utama yang menentukan kualitas dari naskah penelitian kita. Komponen pertama adalah topiknya atau masalahnya. Nah sekarang, kalau kita ingin membuat karya yang luar biasa dari survei, sebaiknya kita angkat permasalahan apa? Di sini kita harus identifikasi permasalahan utama apa yang sedang kita hadapi saat ini. Ataupun yang mungkin akan kita hadapi di beberapa waktu kemudian. Dari sini bisa kita identifikasi nanti beberapa topik yang bisa kita angkat. Baik dari penelitian di bidang biologi ataupun pendidikan.
Bahkan ke kesehatan juga bisa. Di penelitian sosial yang lain juga bisa. Begitu. Lanjut. Nah, di sini ada beberapa permasalahan penelitian yang mungkin menarik untuk kita jadikan permasalahan di penelitian survei kita. Yang pertama tentunya ya, kita di era pandemi, maka terkait COVID ini bisa menjadi masalah yang kita angkat. Yang kedua adalah penyakit secara umum. Misalkan demam berdarah, mungkin Ebola, atau mungkin malaria, atau AIDS. Itu bisa kita jadikan penelitian survei. Kemudian di topik Semnas kita ada lingkungan juga ya, itu juga bisa kita angkat. Misalkan kerusakan lingkungan, kesadaran siswa terhadap lingkungan, kesadaran masyarakat terhadap perkembangan di lingkungan sekitarnya. Itu juga menarik saat ini untuk dikaji. Kemudian di dunia pendidikan ada keterampilan abad 21, ada 4C, ada kreativitas, berpikir kritis, kolaboratif, komunikatif, itu juga bisa diteliti. Dan yang terakhir, nah ini menarik sekali ya, STEM ya. Saya beberapa waktu yang lalu ikut kuliah tamu dari profesor di Singapura. Nah, beliau mengangkat terkait topik STEM. Topik STEM ini menjadi salah satu topik yang jumlah makalahnya dalam 1-2 tahun ini di database Scopus meningkat drastis. Kenapa? Karena penelitian di berbagai negara, Singapura, Amerika, Eropa, itu sekarang mulai fokus ke STEM. Dan ini bisa menjadi peluang kita untuk survei, namun yang dikaji adalah terkait STEM-nya. Lanjut. Nah, tadi ada berbagai topik yang bisa kita angkat. Kalau kita survei, apa sih urgensinya? Apa urgensi dari kita mengambil data berbasis kuesioner atau berbasis instrumen survei? Dengan melakukan survei, kita bisa menghasilkan data yang data tersebut bisa menjadi dasar perancangan penelitian selanjutnya. Penelitian awal survei. Penelitian selanjutnya bisa pengembangan, bisa juga mungkin kuasi eksperimen, bisa juga eksperimen, bisa korelasional dan sebagainya. Urgensi yang kedua adalah kita juga bisa mengevaluasi. Mengevaluasi apa? Program atau kondisi yang sedang berjalan. Misalkan kita ingin evaluasi kualitas pendidikan di salah satu kota, kita bisa melakukan survei. Kita ingin evaluasi kesadaran masyarakat terkait COVID, kita bisa survei. Dan sebagainya. Gitu ya. Nah, sekarang bisa kita lanjutkan ke slide selanjutnya. Kalau kita penelitiannya survei, biasanya yang ditanyakan oleh reviewer dari internasional jurnal bereputasi itu apa? Coba kita bedah. Kalau catatan-catatan reviewer tersebut bisa kita pelajari di saat ini, di workshop saat ini, kita bisa menyiapkan naskah ataupun penelitian yang insya Allah juga sesuai keinginan reviewer. Kenapa? Seperti di slide kedua tadi, kalau kita ingin publikasi, pasti naskah kita akan direview oleh reviewer. Dengan menyenangkan hati reviewer, insya Allah naskah kita cepat diterima. Satu-satunya cara menyenangkan hati reviewer adalah kalau naskah kita sesuai dengan standar mereka. Oke, lanjut. Nah ini ya, ini di sisi kiri layar ya. Itu screenshot ketika saya mereview salah satu jurnal di Frontiers. Q1 ya. Dan di naskah yang disubmit ke jurnal tersebut alhamdulillah beberapa waktu yang lalu sudah publish, saya dikabari oleh editornya. Dan yang dipublikasikan di Frontiers di Q1 ini, Frontiers itu termasuk reputasi juga ya. Penelitiannya juga berbasis survei. Nah kemudian screenshot itu isinya kalimat itu catatan saya di ronde pertama, di round pertama, di peer review tahap 1. Saya kasih catatan yang kemudian ketika saya cross check ke reviewer 2 dan reviewer 3 ternyata catatan saya juga hampir sama dengan mereka. Dan catatan ini biasanya juga saya tanyakan ketika saya juga mereview di jurnal lain, misalkan di Taylor Francis, saya juga mereview 2-3 penelitian yang juga berbasis survei. Begitu. Nah, di sini ada beberapa yang biasanya kami atau para reviewer tanyakan kejelasan populasinya. Kalau kita ingin survei, kita tentukan populasinya. Misalkan populasinya Kota Malang, populasinya kisarannya berapa? Harus jelas itu informasinya. Kalau memang tidak bisa dihitung, nanti ada cara penginformasiannya. Setelah populasinya ditentukan, jumlah populasinya diketahui, lalu kita sampaikan juga
ukuran sampel yang kita harapkan terkumpul di penelitian ini? Itu pasti ditanyakan itu. Berapa sampel size dari penelitian Anda? Kemudian kalau ukuran sampelnya sudah ditentukan, kita sampaikan juga teknik samplingnya. Random kah? Atau mungkin purposive kah? Kalau purposive kriterianya harus jelas juga. Setelah teknik samplingnya kita sampaikan, kita jelaskan juga proses penentuan sampelnya. Bagaimana caranya kita mendapatkan sampel tersebut? Bagaimana caranya kita menentukan, oh ini bisa jadi sampel, oh ini tidak bisa menjadi sampel. Kemudian yang tidak kalah penting dan sering dilupakan oleh peneliti adalah respon rate-nya. Respon rate itu secara sederhana berapa persentase responden yang mengisi instrumen kita. Misalkan kita menyebarkan ke 100 orang, kalau yang mengisi adalah 90 kasarannya maka respon rate-nya 90%. Itu juga harus diinformasikan. Karena pada umumnya reviewer di international journal akan menanyakan informasi tersebut. Kalau kita sudah menyiapkan, insya Allah aman nanti di tahapan review. Dan yang terakhir adalah, ini berkaitan dengan prosedur penentuan sampel, kriteria inklusi dan eksklusi dari sampel tersebut. Kriteria apa saja yang menjadi dasar kita, oh data ini bisa digunakan, oh data yang itu tidak boleh digunakan. Misalkan kita ambil respondennya mahasiswa biologi, inklusinya mungkin mahasiswa yang masih aktif di perkuliahan. Sedangkan kriteria eksklusinya adalah mahasiswa yang DO misalkan seperti itu. Inklusi itu jadinya bagaimana kita mempertahankan sampel tersebut, sedangkan eksklusi secara sederhana kita katakan bagaimana caranya data itu tidak bisa dilanjutkan, apa kriterianya. Ini terkait bagaimana populasi dan sampel. Selanjutnya, di slide selanjutnya ada komponen lain yang juga akan sering ditanyakan oleh para reviewer, yaitu terkait instrumen kita. Sumbernya dari mana? Kalau ada sumbernya harus kita sitasi. Meskipun kita memodifikasi ataupun adaptasi, itu juga sitasinya juga harus tetap muncul. Kemudian kalau kita mengembangkan instrumennya prosesnya seperti apa, misalkan kita mengembangkan maka kita sampaikan dasar draft item yang kita susun didasarkan pada apa? Apakah buku, apakah mungkin undang-undang misalkan, atau mungkin hasil kajian pustaka. Kemudian nanti setelah dikumpulkan apa tahapan selanjutnya, disusun menjadi itemnya seperti apa. Nah kemudian informasi terkait validasi dan kualitas instrumennya. Item-itemnya sudah ada, apa yang kita lakukan? Misalkan draft kita kirimkan ke para ahli, itu juga disampaikan di metode. Karena kalau tidak, maka nanti reviewer juga bertanya, apakah instrumen ini valid, apakah reliable, kualitasnya terjamin atau tidak, gitu. Kemudian yang terakhir adalah terkait detail instrumennya. Maksud detail instrumennya adalah misalkan jumlah itemnya berapa, aspek yang ditanyakan atau diakses dari instrumen kita seperti apa, domainnya apa saja. Misalkan kita mengembangkan instrumen terkait pembelajaran, domainnya ada kognitif, afektif, psikomotor misalkan. Kita ingin akses keterampilan abad 21, domainnya bisa kreatif, kritis, kolaboratif, komunikatif. Kita ingin akses COVID, maka kita bisa akses knowledge, attitude, and practices dari responden, dan sebagainya. Itu kita sampaikan detailnya. Tidak terlalu panjang, namun informasi tersebut muncul. Begitu. Kalau metode kita dilengkapi dengan komponen-komponen ini, insya Allah metode kita lolos dari para reviewer. Sedangkan terkait bagaimana caranya menyampaikan pendahuluan, kemudian hasil dan pembahasan, ini berkaitan dengan penulisan standar dari jurnal internasional. Yang insya Allah nanti juga akan disinggung di Prof. Zubaidah. Nah sekarang lanjut ke slide selanjutnya. Nah ini beberapa penelitian kami yang berbasis survei, yang tidak langsung bertatap muka dengan para responden. Di bagian yang paling belakang itu ya, itu di Jurnal Indonesia, tetapi Q1, Jurnal Pendidikan IPA Indonesia, itu kami mengukur metakognitif, kami sebar instrumennya ke siswa di Kota Malang. Kemudian yang kedua,
Itu naskah terkait profil COVID-19 di mahasiswa. Nah itu ya. Nah itu juga dipublikasikan di Q1 EJMST. Kalau SJR-nya masih di Q2 tetapi di site score-nya scopus.com dia sudah Q1. Itu juga berbasis survei, kami sebar instrumennya berbasis Google Form ke para mahasiswa, kemudian kami analisis. Kemudian yang terakhir, nah ini mungkin bisa kami anggap sebagai masterpiece dari karya kami. Ini saya dengan adik tingkat saya, Mas Saifi, ini luar biasa orangnya. Kami berdiskusi, sebetulnya yang punya ide Mas Saifi, kemudian kita melakukan penelitian bersama. Kami mengukur knowledge, attitude, and practices, pengetahuan, sikap, dan bagaimana tingkah laku mahasiswa di Indonesia ketika pandemi COVID. Dan ini dipublikasikan di Elsevier, Jurnal Data in Brief. Kalau di SJR memang masih Q4, namun kalau di site score di Scopus dia Q2. Dan kenapa saya katakan masterpiece? Karena ini satu karya yang citasinya paling tinggi di Scholar saya, di Scopus saya. Dan juga termasuk jurnal yang paling banyak di-download di Data in Brief ini. Ketika kita melihat grafik download dari naskah kita yang tinggi, citasi yang tinggi, kita patut bersyukur. Kenapa? Karena artinya naskah kita sangat bermanfaat. Nah ini yang kita inginkan. Kita tidak hanya publish di internasional bereputasi, tetapi penelitian kita juga bermanfaat. Begitu. Lanjut. Nah kemudian di sini tadi saya katakan kita melakukan survei. Survei butuh instrumen dan instrumennya juga tentunya harus berkualitas. Harus baik, harus valid, harus reliable. Masalah ini, topik ini pun bisa kita angkat menjadi penelitian juga, penelitian tersendiri. Penelitian yang tujuannya mengembangkan instrumen yang valid, yang berkualitas. Nah contohnya seperti apa? Nah ini bisa kita lihat ya di tampilan selanjutnya. Di slide selanjutnya saya tampilkan beberapa contoh juga penelitian yang berkaitan dengan pengembangan instrumen. Bisa di next slide-nya. Nah ini ada 3 ya, mohon maaf. Nah ini ada 3. Yang paling pertama ini sebetulnya saya tidak terlibat secara utama ya di lembar yang paling belakang itu. Itu saya diajak oleh salah satu dosen saya melakukan pengembangan instrumen terkait miskonsepsi. Kemudian yang di lembar kedua dan ketiga ini lagi-lagi saya dengan Mas Saifi mengembangkan instrumen. Sama-sama dipublikasikan di Q1 juga. Sedangkan yang belakang itu dari Taylor and Francis ya, Journal of Biological Education dia Q2. Kemudian yang EJMST ini sama SJR-nya Q2 tapi set score-nya semuanya Q1. Di sini kami mengembangkan instrumen. Instrumen yang paling depan itu instrumen terkait literasi genetika terkait COVID-19. Nanti Bapak Ibu kalau tertarik ingin melakukan survei bisa gunakan instrumen kami ini. Di sini kami jelaskan bahwa instrumen ini sudah valid, sudah berkualitas dan diharapkan dapat digunakan untuk survei selanjutnya. Sedangkan yang belakangnya itu pengembangan dan validasi instrumen KAP tadi, Knowledge, Attitude, and Practices. Bisa juga nanti digunakan oleh Bapak Ibu atau Mas dan Mbak yang ingin melakukan penelitian survei. Begitu. Nah Bapak Ibu misalkan punya masalah lain, kemudian ini perlu dikembangkan instrumen. Maka Bapak Ibu bisa mengembangkan penelitian yang tujuannya adalah memvalidasi instrumen yang Bapak Ibu kembangkan. Sama nanti respondennya disampaikan berapa yang terlibat dalam uji coba instrumen tersebut. Analisisnya menggunakan apa. Maka insya Allah nanti juga bisa publish di jurnal internasional juga. Begitu. Nah kemudian bisa ke slide selanjutnya. Nah, oleh karena itu, kalau kita ingin penelitian survei kita bisa dipublikasikan di jurnal internasional, sebaiknya nanti kita desain instrumen kita agar datanya kaya. Maksudnya datanya kaya adalah instrumennya, itemnya jangan hanya 5-6, tetapi 10 sampai 15 misalkan. Tapi lagi-lagi tergantung kisi-kisi instrumen dan variabel yang kita akses. Kemudian tentunya analisisnya tepat. Karena apa? Karena di awal saya katakan penelitian yang bagus itu merupakan hilir dari, publikasi yang bagus merupakan hilir dari penelitian yang bagus. Dan penelitian yang bagus salah satu ciri utamanya metodenya harus tepat.
Dan salah satu bagian dari metode adalah analisis datanya. Kemudian penulisan naskahnya juga harus berstandar. Insya Allah di workshop ini Bapak Ibu akan mempelajari bagaimana standar penulisannya. Next. Nah, kemudian kita sudah mendengarkan pengalaman atau berbagi pengalaman dari saya tadi. Lalu setelah ini enaknya kita melakukan apa? Nah, ini terserah Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu bisa berkolaborasi dengan dosen lain, dengan dosen dari universitas lain? Karena seperti yang disampaikan oleh Prof. Siti Nuridayati di sesi pagi tadi, kolaborasi itu penting di penelitian. Begitu juga penelitian survei. Tadi contohnya ya di data in brief itu authornya ada 10 Bapak Ibu, penulisnya ada 10, kemudian afiliasinya kalau tidak salah 8 universitas. Semuanya anak-anak muda. Ada yang masih mahasiswa, ada yang sudah dosen. Tapi alhamdulillah dengan kolaborasi kami bisa menulis di salah satu jurnal Elsevier. Nah, bisa juga Bapak Ibu sekarang kan berkumpul di sini di grup Semnas bersama kami, bersama peserta lain. Kalau bisa, kalau memungkinkan ya sudah. Silaturahmi ini tetap kita jaga, kemudian kita buat survei bersama dari berbagai universitas yang melibat yang menjadi afiliasi dari Bapak Ibu. Insya Allah datanya luar biasa. Begitu. Next. Nah, karena terbatas ya waktunya, saya tidak mungkin menjelaskan banyak hal, maka nanti bisa Bapak Ibu, saya promosi dikit ya, mengunjungi channel YouTube saya. Di YouTube saya itu menjelaskan terkait penulisan, analisis data, statistik, kemudian desain penelitian ya, itu ada playlist desain penelitian juga, bisa dipelajari sendiri. Nanti bisa untuk insya Allah mengembangkan kompetensi kita di dalam penelitian. Oke, slide terakhir. Ini hanya penutup ya. Demikian penjelasan saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Fuad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.